ini asik juga nih bersepeda santai keliling kampung. Jalan, ada jalan. Apa, Beb? Kaya nih Mbak Nur teh. Ndi Mbak Yu kan ning kana ada. Iya rasa ngaji Beb. Kae lu. Ndi. Iya, bolang. Nah, tenang toh kayak Mbak Yumu tolang. Ayo, Oh, oke Mbak Yu maju paran yo. Ayo. Wah, benar sekali teman. Ini kakakku tersayang kembali pulang. Alalang, Mbak kangen. Mbak kok Bali, Mbak? Iya, soalnya karo bapak ibu dikon Bali, Mbak Yu lagi prei iki, makane kon nuli kowe. Lah iki mau saka ndi kowe? Aku baru ngopek kelangkang iki, Mbak. Ndi lang kelangkange? Oh iya. Belum, Mbak, kelangkangnya, Mbak. Wah, mantep lang. Mbak wis suwi ora mangan buah iki. Lang, Mbak iki pengen kue pelok. Oh ya, tak goleke nggone bulek po? Iya, Lang. Oh, Mbak tak langsung balik ya. Iya. Ayo kanca-kanca. Ternyata kakak sudah rindu camilan khas Magelang nih. Untung saja rumah Bibi tidak terlalu jauh nih. Jadi, aku bisa segera mendapatkan kue pelok kesukaan Kak Nur. Kami bantu saja deh supaya cepat matangnya. Oh iya teman, kue pelok adalah kue berbentuk seperti biji buah mangga. Karena pelok sendiri artinya biji buah mangga. Biasanya, para pembeli akan membawa pulang sebagai buah tangan khas Magelang. Bahan untuk membuat kue pelok adalah tepung terigu, telur, dan yang khas adalah tambahan buah jeruk purut sebagai perasa. Sebelum ditambahkan tepung, kita masukkan dulu parutan kulit jeruk purutnya. Tambahkan juga sedikit garam. Taburkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Sudah tercampur rata adonannya nih. Langsung kami bentuk ya teman. Adonan kami bentuk lonjong seukuran ibu jari. Kata Bibi, ukurannya dibuat seperti ini supaya mudah saat memakannya. Yuk Lang, saiki digoreng yuk Lang. Oh, nggih boleh. Lang, digoreng. Menggoreng kue pelok tidak perlu lama teman. Apinya pun harus kecil. Karena kue pelok punya ciri khas, luarnya renyah, dalamnya masih empuk. Lihat teman, warnanya cantik ya. Kuning kecoklatan. Jadi nggak sabar ingin coba nih. Wes ya. Wes Lang, iki nggo Mbak Yumu ya. Oh, matur suwun nggih boleh. Ayo. Ayo kawan-kawan, segera kita berikan kue peloknya ke Kak Nur. Kakak pasti sudah terbayang-bayang enaknya kue khas kampung kami ini. Mbak. Iki lho Mbak, kue pelok sing dipengeni Mbak. Wah, iya iki kangen banget Mbak karo panganan iki lah. Yo wis yuk, do dimakan bareng-bareng ya. Ayo. Lembut, gurih, ada rasa manis, juga wangi jeruknya membuat kue pelok terasa berbeda dari kue lainnya. Habis ini Kak Nur mau apa lagi? Biar Bolang yang cari. Oh, sing gede ya. Nah, sing gede kuwi. Kak Nur sering mampir dan membeli jamur di tempat paman ini. Jamur yang paman jual adalah jamur tiram terbaik. Bentuknya lebar, putih, dan kalau dimasak rasanya nikmat.
Aku dan kawan-kawanku baru pertama kali nih ikut petik jamur. Ternyata seru juga ya. Biasanya kami hanya tahu makannya saja. Balik iki nek bar dipanen dapake balik. Ini iso disate, iso digawe kerupuk, jamur, tapi nang kene biasane iso tak gawe keripik jamur lang. Kakakku sudah menyiapkan bumbu-bumbu nih. Kalau Kak Nur yang meracik bumbu mie godok, yakin pasti jadi mie godok terenak Magelang. Pengen di to iki bolang suwe tenan. Mbak mine, Mbak. Yalah lang, tak ndren ikut mau. Dadak ngewangi gawe mine, Mbak. Enak iki. Piye, seru? Seru. Ini wis kena diwangi yuk. Ya. Untuk membuat mie godok, kita perlu menyiapkan aneka sayuran. Salah satunya jamur tiram yang tadi sudah kita petik. Aku akan menyuir tipis jamurnya. Ki aku ngono apa, Mbak? Iku bisa dirajangi. Oh iya. Nah, iki suwiri ayame ya. Sementara Kak Nur akan menyiapkan bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ben gurih rasa minyak nanti. Irisan sayur satu persatu dimasukkan. Kubis, wortel, dan tomat. Godok terus sampai layu. Lalu masukkan mie kuning sedikit demi sedikit. Mbak, iki Mbak iwak pitike. Oh iya, jelali ki. Terakhir, tambahkan taburan daun bawang dan suwiran jamur tiram. Wih, menu sehat makan siang kami nih teman. Mie godok ala Kak Nur. Sepertinya mie godok sudah matang. Langsung kami santap saja ya teman. Kalian pasti tergoda kan? Tambah taburan bawang goreng dan keripik jamur, semakin meriah deh mie godok kami. Monggo maem bolangers. Rasa mie godoknya gurih, lebih sedap dengan tambahan sayur dan ayam. Keripik jamurnya juga melengkapi mie godok yang pastinya sehat. Siang ini, Kak Nur mengajakku memetik buah sawo raksasa Mamei Sapote. Apa-apa? Iki buah apa ya lang? Kok gede tenan iki? Oh, iki buah sapote. Ya wis yo, ndak ditunggoni Mbak ayo. Rencananya, hari ini kakak akan membuat es buah segar. Dan salah satu isiannya adalah buah sapote. Teman, kalian pasti pernah melihat buah sawo kan? Biasanya sawo berukuran seperti telur ayam. Kalau yang ini, jenis sawo raksasa. Buah yang berasal dari Meksiko ini ternyata berhasil dibudidaya di Indonesia. Pohon buah sapote bisa mulai berbuah sejak umur 2 tahun. Terhitung cepat kan masa berbuahnya? Sedangkan proses bunga menjadi buah matang sekitar 9 bulan. Kebun paman ini bisa menghasilkan ratusan buah setiap kali masa panen. Namun, buah sapote tidak bisa matang serempak. Harus dipilih dulu dengan cara mencungkil sedikit bagian kulit buah.
Kalau sudah terlihat kulit dalamnya berwarna oranye, itu tandanya siap petik. Matang iki. Beb, rene Beb. Newangi. Ngapa iki? Ya, ayo. Ayo. Bil cepet Bil, salah apa iki? Ya wes kilo. Betul. Buah sapote memiliki nilai jual yang sangat bagus di pasaran. Per kilonya, Paman bisa menjual sampai Rp150.000. Wilang dipetik. Oh, iki ya, Pak. Iya. Oh, cacah aku entuk gede iki lho. Selain dijual langsung untuk dikonsumsi, buah sawo raksasa ini juga bisa dijadikan tepung. Nantinya, tepung sapote bisa diolah menjadi produk untuk perawatan kulit. Wah, pantas aja Kak Nur suka buah sapote. Selain rasanya enak, bisa membuat kulit kakak semakin cantik. Mbak ikan mana Mbak? Es matang. Wes. Bolang, Tan, Pip, ayo dong kumpul yuk kene. Ya, Mbak ya. Sepertinya sudah cukup kalau hanya untuk dijadikan es campur nih. Lagi pula kalau terlalu banyak, nanti kasihan kakak keberatan membawanya. Ya sudah, kita bawa pulang saja yuk. Langsung kita buat es buah segar. Udaranya panas sekali nih. Bolangers, aku seneng banget jalan-jalan di kebun buah sapote alias sawo raksasa milik pamanku ini. Buahnya yang besar-besar terlihat sangat segar, teman. Tapi aku jadi penasaran. Buah sapote ini bisa tumbuh sebesar apa sih? Jangan-jangan bisa sampai sebesar bola basket. Wah, apa itu? Kenapa ada pohon sapote sebesar rumah di kebun pamanku ini ya? Wah, sepertinya ada lorong yang menuju ke laut di dalam potongan buah sapote raksasa ini. Ajaib! Aku coba masuk Yuhu! Benar-benar lorong ajaib ini teman. Bahkan aku bisa bernapas di dalam air. Asyiknya lagi, aku bisa bermain dengan si lumba-lumba Dolpino. Berenang menjelajahi lautan dari kedalaman hingga ke permukaan laut. Senang sekali rasanya. Ayo Dolpino, melompat. Oh iya, aku kan mau ke Pacitan. Ketemu sama Mbak Nur di sana. Yeha! Let's go Dolpino! Teman, kali ini kakak akan mengajak kami membuat es campur buah. Kebetulan di rumah masih ada banyak buah-buahan. Seperti mangga, nangka, dan kelapa. Ditambah, kami baru saja memetik buah sawo raksasa. Sepertinya cocok nih kalau digabungkan. Langsung kita buat saja yuk. Kalian pasti penasaran kan dengan buah sapotenya? Biar aku belah deh supaya tahu isinya. Buah sapote sangat mirip dengan sawo yang biasa kita lihat. Bedanya ukurannya yang besar dan bijinya juga pasti besar. Kakak dan Zultan akan menyiapkan irisan buah mangga dan alpukat. Sedangkan Nabil akan menyiapkan kelapa mudanya. Wah, segar sekali buah-buahannya ya teman. Enak ya Mbak kayaknya sapotenya. Oh iya, wangi ya. Sementara aku dan kakak menyiapkan irisan buah, Rafif akan menyerut es batu. Nantinya, es serut akan ditabur di atas aneka buah supaya seperti gunungan es dan disiram sirup segar. Langsung kita tata saja yuk. Masukkan sapote, nangka, mangga, dan alpukat. Kalau anggurnya terakhir saja deh untuk mempercantik es buah. Mbak, ini Mbak kelopanya aja lali Mbak. Iya, ambil lali. Kene-kene. Nah.
gorengnya be mas batune. Oh iya Mbak. Setelah semua buah masuk, lanjut masukkan es serutnya. Dan nanti terakhir disiram dengan sirup merah. Jadi deh, es buah segar sapote karya si Bolang. Saatnya kami nikmati nih. Seruput terus kawan-kawan. Segar. Manis aneka buahnya terasa nikmat di lidah. Manis sirupnya pun membuat ingin terus-menerus menyendok nih. Tambahan es serut jelas membuat sejuk tenggorokan. Enak ya Mbak ya? Enak lah. Enak ya Mbak. Tidak ada keseruan yang lebih berharga kalau tidak dinikmati bersama orang-orang yang kita sayang. Bersama kawan-kawan dan juga kakakku seperti ini contohnya. Aku senang sekali teman, sepupuku dari Kanada datang berkunjung. Sebagai putra daerah asli Wonogiri, khususnya desa Sumberjo, aku ingin menunjukkan banyak sekali keindahan desaku. Biar jadi cerita Mbak Nur untuk teman-temannya di Kanada nanti. Hehehe. Pemberhentian pertama adalah tempat produksi tempe melanding alias tempe lamtoro. Kuliner tradisional ini merupakan kuliner khas daerahku teman. Sekarang pembuat tempe ini sudah semakin jarang ditemui. Untungnya Bude Ida masih terus menekuni usaha pembuatan tempe melanding. Memang hebat budeku ini. Kebetulan Nur, iki anek tempe ning pesenan uang. Ya, pripun Bude? Aku mau balik Kanada hari ini. Oh itu beneran, Pak Sri mau ngambil lamtoro. Pak De, kula tak tumet Pak De. Bareng aku melu lah. Ayo. Ala kon ning kene Mbak, jangan karo Bude. Ya wis, hati-hati ya lah. Ayo. Ke Pak De. Ayo kawan, kita bantu Pak De ambil lamtoro agar Mbak Nur bisa bawa tempe ke Kanada. Hehehe. Warga desaku mengandalkan pertanian sebagai penghasilan utama teman. Tidak heran, lahan perkebunan di sini luas sekali. Biasanya, tanaman lamtoro atau petai Cina digunakan sebagai pembatas kebun petani. Makanya, tidak susah untuk mendapatkan bahan baku tempe melanding ini. Pak niki pohon lamtoro napa saged dipenek, Pak? Iki urung iso dianu le sik nom-nom penek urung kena ditempe le. Beli kae sing anu sing ireng-ireng kae. Nek kae kena go bakal tempe melanding jenenge le. Saat bahan baku utama tempe, yaitu kedelai sulit didapat, biji petai Cina menjadi solusi. Karena tanaman ini berbuah sepanjang tahun teman. Biarpun pohonnya setinggi 4 meter, tapi bukan halangan teman. Soalnya aku ahli memanjat kok. Hehehe. Memetik lamtoro itu mudah teman, tak perlu alat bantu apapun. Tapi tetap saja ada beberapa lamtoro yang berjatuhan. Ayo kawan, bantu aku ambil lamtoro yang jatuh ya. Wis entek iki le wis ora nek wae le kari sing nom-nom ayo medun le. Wah, dari satu pohon saja, wadah kami sudah terisi penuh dengan buah lamtoro. Sebelum Mbak Nur dan Bude menunggu lama, kami harus segera kembali. Lamtoro yang baru saja kami petik tidak bisa langsung diolah. Harus dikupas terlebih dahulu untuk memisahkan bijinya. Biji lamtoro yang telah terkumpul harus direbus dulu teman. Udahan le. Oh nggih, Bude. Nggih. Iki pinten jam Bude? Sak empuke. Kok nek wis meletek-meletek ngono gek diilekan, dientas, diiles. Perebusan ini memakan waktu hingga 2 jam sampai biji lamtoro terkelupas.
dan teksturnya menjadi empuk. Setelah matang, biji petai Cina ditiriskan, kemudian diremas-remas agar lebih menyatu saat menjadi tempe. Nah, ini dikukus. Oh, nggih, Bude. Ini Bude. Halo. Setelah dikukus, barulah ragi ditambahkan. Alat dan bahan yang digunakan semuanya masih tradisional loh. Tidak hanya pembungkusnya, bahkan raginya menggunakan campuran daun jati, teman. Satu persatu tempe melanding dibungkus dan dibiarkan selama 1 hari hingga benar-benar menyatu dengan jamu ragi. Nur, tempe nih. Wih, akeh tenan, Bude. Wis men, sing digonyakan ada ngen awet. Wah, matur nuwun sangat nggih, Bude. Kula pamit rumiyin. Ya, hati-hati. Hati-hati ya. Hah? Kula iki. Iya, Pak, masa udah leleh Kanada. Tempe melanding oleh-oleh khas daerahku sudah ada di genggaman, teman. Sekarang waktunya mengantar Mbak Nur menemui ibuku. Bu, iki aku karo Mbak Nur. Weh, Nur, saka Kanada. Walah, Nur, piye kabare? Kerasa ning kono. Alhamdulillah sehat. Iki oleh-oleh nggo aku ya? Mboten, Bude, niki badhe kula beto teng Kanada. Lah tak kira nggo aku. Lah pripun, Bude? Ngene. Iki rong do maem ta? Wis do maem urung. Nah, piye nek iki sebagian tak masak nih. Tempe melanding kase Bude mesti enak. Tempe melanding jedir. Wah, mantep, Bude. Yuk, yuk lang yuk. Keahlian memasak ibuku memang patut diacungi jempol. Apalagi Mbak Nur yang sudah lama tidak mencicipi masakan ibu. Pasti sudah tidak sabar lagi. Hehehe. Bumbunya sederhana, teman, hanya bawang putih dan garam. Tapi kunci kelezatan melanding jedir ibuku ada di sambalnya, teman. Nah, kalau ini harus ibuku sendiri yang turun tangan menyiapkan sambalnya. Gak bisa sembarangan. Hehehe. Selain pakai cabai keriting, cabai rawitnya tidak boleh dilupakan juga ya. Setelah semua bumbu dihaluskan, sambal dan tempe digoreng terlebih dahulu. Berbeda dengan tempe penyet, melanding diulek sampai benar-benar hancur dan tercampur rata. Untuk menambah kesegaran, jangan lupa tambahkan kemangi ya, teman. Selagi hidangan disiapkan, aku dan teman-teman membuat jaranan untuk kami mainkan beramai-ramai. Jaranan merupakan sebutan setempat untuk permainan kuda-kudaan. Bahan yang kami gunakan untuk membuat jaranan ini mudah didapatkan, teman. Hanya menggunakan daun kelapa saja. Daun kelapa kami bagi terlebih dulu menjadi 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Setelah itu, daun dianyam dan bagian ekor dibiarkan menjuntai. Butuh ketelitian untuk membuat jaranan terlihat rapi ya, teman. Aku dan teman-teman punya sebutan sendiri untuk mainan ini, yaitu jaran kebun. Hehehe. Wah, pas sekali, teman. Perutku memang sudah terasa keroncongan. Tidak sabar rasanya untuk menikmati melanding jedir ala ibu. Sesuai namanya, begitu sambal masuk ke mulut, bibir langsung terasa panas dan membengkak, alias jedir. Meski tampilan biji lamtoro berwarna kehitaman, begitu diolah tidak terasa pahit sama sekali. Pengen bilang, Kono, Mbak. Markasi sing akeh kerang iki kono. Sungai tempat kami mencari kerang ini namanya Sungai Awar-Awar, teman.
dasar sungai awar-awar yang berpasir menjadi habitat kerang air tawar. Makanya sekali serok, banyak sekali kerang yang kami dapatkan. Alat yang kami gunakan untuk mengambil kerang ini dinamakan kepis. Terbuat dari anyaman bambu dan dapat menyaring pasir-pasir di antara kerang. Kerang air tawar di desaku memiliki ciri khas berupa ukurannya yang kecil. Biarpun kecil, kalau banyak begini bisa kenyang juga kan? Hehehe. Oke, ya lang ternyata ya. Terus bawa beranak cucu. Langi kepisnya mas kebak. Iya, cukup yuk. Coba. Kerang yang kami dapatkan langsung direbus terlebih dahulu. Tidak perlu lama-lama, cukup sampai cangkangnya terbuka dan kerangnya matang. Aku dan Fadil mendapat tugas memasak kerang, sementara Mbak Nur, Faiz, dan Devran menyiapkan bumbu. Tumisan kerang ini hanya mengandalkan bumbu sederhana saja, teman. Tidak perlu ditumbuk, cukup diiris-iris. Irisan bumbu kemudian ditumis. Begitu aromanya telah wangi, kerang langsung kami campurkan. Memasak kerang air tawar berbeda dengan kerang laut, teman. Rasanya yang cenderung lebih tawar, membutuhkan lebih banyak bumbu agar masakan kali ini lebih nikmat. Yo cicipi yo lang yo. Sek, kita ana sing kurang iki lang. Oh, Mbak. Pesenane Mbak Nur di. Iya, Mbak, jeneng ngetas. Cipolang. Iya, Mbak. Tara lang. Nek iki. Gitu, Mbak. Nah, kuwi kene lang. Oh alah, ternyata Mbak Nur punya resep rahasia nih, yaitu keju mozzarella. Bahan yang satu ini diimpor jauh-jauh dari Kanada loh. Begitu dimasak, keju langsung meleleh. Membuat makanan ini semakin menggoda kan? Hehehe. Teman, akhirnya semua bahan telah tercampur merata dan menu sederhana kami siap disantap. Kerang yang didapat langsung dari sungai yang masih alami ini terasa jauh lebih lezat, teman. Perpaduan gurihnya keju dan bumbu khas Jawa Tengah membuat kami menamakan kuliner ini sebagai kerang blasteran. Hehehe. Wah, teman, tak terasa hari sudah semakin sore nih. Kami sudah berjanji untuk menerbangkan layangan bersama Mas Hanif di Pantai Parai. Ya sudah, kita langsung ke pantai saja, kawan. Dalam festival ini terdapat 20 peserta yang saling melombakan layangannya masing-masing. Beragam variasi layang-layang gapangan terlihat mewarnai langit. Layang-layang gapangan ini memiliki bentuk yang khas loh. Selain dinilai keindahannya, suara nyaring layangan ketika terbang juga dinilai. Aduh. Ya wis lang, Mbak berangkat dulu ya. Mbak ora dolan layang aja, Mbak. Ngawur wae. Mbak wis ditunggu karo pilote. Pilotnya apa, Mbak? Kae lho sopire motor mabur. Oh, anak sopire. Iya, ya wis ya. Wah, Mbak Nur ternyata sudah harus kembali lagi ke Kanada, teman. Meskipun perpisahan terasa berat, tapi aku tidak sedih kok.
Karena aku yakin kita akan berjumpa lagi. Kalau kembali, jangan lupa oleh-oleh dari Kanada ya Mbak Nur. Aku mau lanjut main layangan dulu. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.